Sampai bila kau kena tunggu, Ma? Kalau awak tak nak balik tak apa. Kita balik seorang. Awak tak nampak apa yang saya nampak semalam? Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Hanum yang berduka atas kematian ayah angkatnya, bernama Pak Rewan. Di tengah kesedihan, seorang nenek bernama Maijah mencoba menguatkannya. Namun kejadian aneh terjadi saat jenazah Pak Rewan tiba-tiba bangun kembali. Ayah, ini Anum harap Seorang ustadz bernama Imam Toha datang. Tetapi jenazah Pak Rewan malah menghilang. Hanum dan Imam Toha melapor ke polisi. Dan Hanum menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya ayahnya bangkit setelah meninggal. Bedanya kali ini jenazahnya benar-benar hilang. Rumah Hanum pun dihantui oleh suara-suara aneh dan sosok menyeramkan. Nek. Akhirnya Pak Rewan ditemukan di kamarnya, lalu meninggal kembali. Cerita beralih ke Ardila yang bermimpi didatangi seorang bapak tua yang meminta suaminya bernama Yamin pulang ke kampung halaman untuk menemui ayahnya Pak Rewan. Mereka lalu mendapat kabar bahwa Pak Rewan meninggal dunia. Yamin dan Ardila pergi ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman. Namun, keranda jenazah Pak Rewan tiba-tiba terbakar. Setelah pemakaman, mereka pergi ke rumahnya dan bertemu Hanum, anak angkat Pak Rewan yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Saat berkeliling rumah, Ardila melihat foto bapak tua yang datang ke mimpinya. Tetapi Yamin menganggap itu hanya imajinasi. Malam harinya, teror mencekam menghantui mereka. Yamin teringat larangan masa kecilnya dari Pak Rewan untuk membuka sebuah tempat bernama Waruga. Keesokan harinya, Ardila merasa ada yang tidak beres dan ingin pergi. Tetapi mobil mereka rusak. Mereka terpaksa tetap tinggal. Ardila juga merasa terganggu oleh kedekatan Hanum dengan Yamin. Sementara Yamin mencoba menenangkan Ardila dengan menceritakan sisi lain dari kehidupan ayahnya, Pak Rewan, yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Apa yang saya boleh tolong adik? Selagi saya ada, impian itu akan tercapai. Pak Rewan, suami saya tu banyak sangat perempuan. Saya nak minta tolong ikatkan dia supaya dia sayang dan kasih lagi dengan saya. Saya pula, saya nak makin cantik Pak Rewan. Tolong saya. Malam harinya, Hanum mendengar suara di kamar Pak Rewan dan melihat Pak Rewan bermain kuda lumping. Tiba-tiba, Pak Rewan berubah menjadi sosok menyeramkan yang mirip dirinya, membuat Hanum ketakutan dan terjatuh di tangga. Hanum memanggil Yamin untuk meminta bantuan. Ardila yang penasaran mengecek kamar Pak Rewan, sementara Yamin melihat seseorang mirip Hanum keluar rumah. Yamin mengejar, tapi kehilangan jejak. Di halaman rumah, Yamin melihat bangunan kecil yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia teringat ritual Pak Rewan yang bisa menghidupkan makhluk mati menggunakan waruga, termasuk usahanya menghidupkan istrinya. Yamin kecil sering melihat ayahnya bermain kuda lumping di depan waruga, yang membuatnya ketakutan. Malamnya, Ardila mengalami teror mistis dan ditemukan oleh Yamin dalam kondisi melayang. Tubuh Ardila berubah membiru dan
Hanum memutuskan mencari bantuan. Di sisi lain, Yamin dihantui arwah Pak Rewan dalam tidurnya. Ayah dah uruskan semuanya. Walau apa jadi pada ayah, Yamin kena pergi jauh. Tak mahu kamu mewarisi kadam ilmu yang ada pada ayah. Ayah sayang kau. Keesokan harinya, Hanum terlihat mencurigakan saat membuat teh untuk Yamin dan Ardila. Ia juga mengatakan sesuatu tentang kamar yang aneh sebelum pergi ke hutan untuk mencari Maijah, seorang warga yang ternyata sudah lama meninggal. Hanum pun dikejar oleh Pak Rewan yang menyerupai Yamin. Sementara itu, seorang tamu datang mengantarkan mobil Pak Rewan. Ketika diberitahu bahwa Pak Rewan sudah meninggal, ia bingung karena baru saja mendapat pesan dari Pak Rewan. Tiba-tiba hantu Pak Rewan muncul dan berubah menjadi kelelawar. Ardila ketakutan dan pergi dengan mobil tamu tersebut, namun mengalami kecelakaan di jalan. Habis awak nak bawa saya pergi mana ni? Kemudian Hanum kembali ke rumah dan bertemu Ardila. Ardila melihat Hanum dan Yamin tampak bermesraan di kamar, meski Hanum sebenarnya diserang oleh hantu Pak Rewan. Ardila salah paham dan mendorong Yamin hingga terjatuh dari balkon. Saat terjatuh, Yamin melihat langit berubah warna. Ardila kemudian menyerang Hanum dan menyeretnya ke samping Yamin. Kau ni. Kemudian Ardila membawa tubuh Hanum ke sebuah bangunan untuk membakarnya hidup-hidup. Tetapi Yamin datang menghentikannya. Macam kau. Memang patut mampus. Dalam kekacauan itu, lilin terjatuh ke genangan minyak dan menyebabkan kebakaran. Tiba-tiba, istri Pak Rewan yang telah mati bangkit akibat ritual waruga. Ardila mencoba menyerangnya, tetapi pisau justru menusuk Yamin. Dan akhirnya, Ardila menikam dirinya sendiri. Ketiganya tewas di tengah api. Cerita kemudian flashback ke tahun 2004, ketika istri Pak Rewan meninggal. Pak Rewan meminta dukun bernama Maijah menghidupkannya kembali melalui ritual waruga. Maijah memperingatkan bahwa istri Pak Rewan hanya akan hidup saat langit malam berubah warna. Di tahun 2006, Rewan mempelajari ilmu hitam dari Maijah. Namun, Maijah menolak memberikan kitab warisan keluarganya, kecuali Rewan menikahi cucunya, Hanum. Rewan menolak karena tetap cinta pada istrinya. Maijah akhirnya memberikan kutukan kepada Rewan dan keturunannya sebelum meninggal. Hanum, cucu Maijah, berusaha menjalankan wasiat neneknya untuk merebut kitab tersebut. Namun, Rewan selalu selamat karena telah mempelajari ilmu hitam dari kitab itu. Hanum pun menjadi korban kebejatan Rewan, hingga akhirnya Rewan mengorbankan dirinya untuk memperdalam ilmunya. Ia mati dan tak bisa hidup kembali. 40 hari setelah kebakaran, Ardila selamat. Tetapi fakta aneh muncul. Yamin tidak ditemukan dan pernikahan mereka ternyata tidak pernah terjadi. Ardila menerima paket berisi kitab hitam warisan Maijah yang telah dicuri oleh Rewan. Paket itu dikirim oleh murid Rewan, yang kini melanjutkan penyebaran kutukan ilmu hitam. Siapapun yang memiliki kitab itu akan menjadi tumbal agar Rewan semakin sakti. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut teman-teman tentang film ini? Seorang pria biasa yang awalnya tidak rela menerima kepergian istrinya malah berujung mempelajari ilmu hitam. IMDb untuk film ini 6,7 karena ceritanya seram dan menghibur. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Waruga, Kutukan Ilmu Hitam 2024. Jangan lupa like, share, subscribe, supaya kalian tidak ketinggal video menarik lainnya dari Samporna.